Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, melalui video kali ini, ibu akan memberikan penjelasan mengenai materi pembelajaran kita yang sebelumnya sudah sempat kita bahas di sekolah sebagian, namun belum kita selesaikan. Nah, kita akan melanjutkan materi tersebut masih dalam keadaan yang sama, yaitu menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang, dan berdimensi 3. Mungkin kalian ingat, sebelumnya kita sudah bahas materi ini dari mulai definisi sampai ke masalah 3 titik segaris. Nah, kali ini, pembahasan kita akan berlanjut ke pembagian segmen garis, di mana pembahasan pertama itu adalah letak suatu titik pada segmen garis. Misalnya seperti ini. Kita punya sebuah segmen garis, yaitu misalkan segmen garis PQ, di sini ada titik P dan titik Q. Nah, di antara titik P dan Q ini akan ada satu titik lagi, yaitu titik A, yang akan membagi garis PQ ini menjadi dua buah vektor, yaitu, kalau kalian lihat di sini, titik A itu kita letakkan di bagian tengah, sehingga dua vektor yang terbentuk itu adalah vektor PA dan vektor AQ. Sampai ya? Oke, seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan perbandingan kedua vektor tersebut? Vektor A, vektor PA, dan vektor AQ. Nah, di sini kalian perlu perhatikan. Misalnya di sini vektor garis tadi yang kita punya, garis PQ, di mana ada titik A yang kita letakkan di bagian tengah, sehingga vektor yang terbentuk adalah vektor PA dan vektor AQ. Nah, kalau untuk perbandingannya, kita cukup lihat seberapa jauh jarak antara tiap titik tersebut. Misalnya di sini vektor PA. Kalau kita lihat vektor PA di sini itu punya jarak sebesar positif 1. Kenapa positif? Karena vektornya ini dari kiri ke kanan, jadi pergerakannya itu ke arah kanan, sehingga besar vektornya adalah positif 1. Begitu juga dengan vektor AQ, kalau kalian perhatikan, dia juga bergerak ke arah kanan, sehingga nilainya pasti positif 1, 2, positif 2. Paham ya? Oke, jadi kalau kita simpulkan, perbandingan vektornya itu akan menjadi vektor PA banding vektor AQ akan sama dengan positif 1 banding positif 2. Cukup jelas? Oke, untuk contoh kedua. Perhatikan garisnya. Kita masih punya segmen garis PQ. Nah, kalau tadi titik A-nya itu ada di tengah, kali ini kita akan buat titik A-nya itu berada pada sisi kanan. Nah, kita akan lihat, dia tetap membagi garis ini menjadi dua vektor. Kalau tadi vektor PA dan vektor AQ, di mana mereka adalah dua buah vektor yang searah. Nah, kali ini vektor yang terbentuk adalah vektor PA dan vektor AQ juga. Tapi kalau kalian lihat perbedaannya, di sini vektor PA itu arahnya ke kanan, masih ya? Dengan jumlah jaraknya adalah 1, 2, 3, 4. Oke? Nah, kalau untuk vektor AQ, dia arahnya ke kiri sebesar negatif 1. Jelas perbedaannya ya? Jadi tadi ketika titik A-nya ada di tengah, maka yang terbentuk adalah dua buah vektor yang searah. Tapi ketika titik A-nya berada di sebelah kanan, dia akan menjadi dua buah vektor yang berlawanan arah. Untuk PA-nya ke arah kanan dan AQ-nya ke arah kiri. Jadi bisa kita simpulkan bahwa perbandingan vektor PA dibandingkan dengan vektor AQ akan sama dengan positif 4 berbanding dengan negatif 1. Paham ya? Untuk bentuk yang terakhir, bisa diperhatikan segmen garis PQ. Nah, kali ini titik A-nya akan ada di sebelah kanan.
Nah, seperti inilah dua buah vektor yang terbentuk. Oke, kalau kalian perhatikan, vektor yang terbentuk adalah vektor PA dan vektor AQ. Vektornya masih sama, yang membedakan adalah arahnya. Kalau tadi vektor PA-nya arahnya ke kanan, nah kali ini vektor PA-nya arahnya ke kiri sebesar 1. Oke, nah untuk AQ-nya, dia berarah ke kanan sebesar 1, 2, 3, 4. Kelihatan perbedaannya ya? Nah, jadi kalau kita simpulkan di sini, vektor PA banding vektor AQ akan sama dengan negatif 1 banding positif 4. Jelas ya? Vektor PA banding vektor AQ sama dengan negatif 1 banding positif 4. Jadi negatif atau positifnya ini bergantung pada arah vektor tersebut. Cukup jelas? Kemudian sekarang kita lihat untuk letak titik terhadap suatu segmen garisnya. Ini bisa kita simpulkan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya tadi. Yang pertama, kalau titik A-nya terletak di antara P dan Q, maka kita bisa pastikan perbandingan M dan N-nya itu pasti nilainya sama, karena yang terbentuk adalah vektor yang arahnya sama. Seperti tadi, ketika titiknya di tengah, titik A-nya, maka PA dan AQ-nya sama-sama ke arah kanan, sehingga nilainya pun akan sama-sama positif. Kemudian yang kedua, kalau titik A-nya itu terletak di luar P dan Q, artinya bisa di kanan atau di kiri. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka vektor yang terbentuk akan menjadi vektor yang berlawanan arah. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Nah, jadi seperti itu kesimpulan yang bisa kita ambil. Nah, untuk menentukan vektor posisi titik pembagian ruas garis, nah kita bisa angkat rumusannya dari perbandingan dua vektor tadi. Jadi seperti yang kita tahu, vektor PA banding vektor AQ akan sama dengan M banding N. Jadi dari perbandingan ini bisa kita dapatkan rumusan untuk mencari vektor posisinya. Bisa kita cari dengan mengalihkan N dikali vektor P ditambah M kali vektor Q dibagi dengan N tambah M. Kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, misalnya kita punya vektor P yang koordinatnya 3, min 2, 5, vektor Q koordinatnya 3, 3, min 2, kemudian ada A yang bagi garis tersebut dengan perbandingan 3 banding 2. Nah, tugas kita di sini adalah menentukan vektor posisi A-nya. Kita bisa gunakan rumusan yang tadi kita buat. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, kita rinci apa yang diketahui. Vektor P 3 min 2, 5. Vektor Q 3, 3 min 2. M-nya 3, N-nya 2. Jelas ya? Oke. Dari soal kita analisis dulu nih. Nah, ini garis PQ yang kita dapatkan. Terus ada titik A. Titik A-nya di tengah. Dengan perbandingan 3 banding 2. Artinya dari PA itu arahnya ke kanan sebesar 3, gitu ya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk AQ itu perbandingannya adalah 2, 1, 2. Oke, sehingga bisa kita buat perbandingannya. Vektor PA banding vektor AQ itu sama dengan M banding N akan sama dengan vektor PA banding vektor AQ sama dengan 3 banding 2. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan vektor posisinya dengan menggunakan rumus yang sudah kita buat tadi. Yaitu N kali vektor P tambah M kali vektor Q dibagi N tambah M. Jadi kita sudah tahu M-nya 3, N-nya 2. Kita gantikan ke dalam rumus. Nah, kemudian nanti 2-nya kita kalikan dengan vektor P. Nah, 3-nya kita kalikan dengan vektor Q. Oke, ini perkalian biasa dan hasilnya seperti ini. 2 kali 3, 6, 2 kali min 2, min 4, 2 kali 5, 10. 3 kali 3, 9, 3 kali 3, 9, 3 kali min 2, 6, dibagi 5. Nah, ini dijumlahkan seperti biasa, hasilnya 15, 5, 4, dibagi 5. Oke, untuk vektor posisi A-nya, bisa kita dapatkan dari 1/5 kali 15, 5, 4. Sehingga hasilnya adalah 3, 1, dan 4/5. Jadi kalau pertanyaannya, apa koordinat vektor posisi A-nya? Koordinat posisi A-nya adalah 3,
1 dan 4/5. Cukup jelas ya? Nah, contoh kedua. Nah, sedikit berbeda dengan contoh pertama tadi. Contoh kedua ini vektor posisi P-nya 5,3, Q-nya 3,2, kemudian ada titik S yang dibagi dengan perbandingan 1:4. Nah, catatannya di sini adalah S-nya ini tidak terletak di antara Q dan P, artinya S-nya terletak di luar titik Q dan P. Artinya bisa di kiri, bisa di kanan. Kalau kita analisis nih, seperti ini. P, Q, dan P. Ingat, awalnya Q, akhirnya P. Nah, S-nya kita asumsikan dia di sebelah kiri. Ingat berada di sini. Nah, karena titik S-nya itu berada di luar titik Q dan P, artinya vektor pertamanya adalah QS sebesar 1. Betul ya? Nah, ingat, dia bergeraknya ke arah kiri sehingga nilainya menjadi negatif 1. Kemudian vektor yang kedua adalah vektor SP dengan perbandingan sebesar 4. Ingat ya? 1, 2, 3, 4. Paham ya? Nah, karena dia bergerak ke arah kanan, maka besarannya menjadi positif 4. Jadi kalau kita buat perbandingannya, vektor QS banding vektor SP sama dengan M banding N, akan menjadi vektor QS banding vektor SP sama dengan -1 banding 4. Cukup jelas? Jadi di sini kan harus memastikan sekali S-nya ini terletaknya di antara garis atau di luar garis. Di luar titik maksudnya. Oke? Nah, untuk mencari vektor posisinya kita gunakan rumus yang sebelumnya. Nah, ingat di sini titik garisnya itu adalah QP. Kalau tadi PQ, ya kan? Sehingga nanti rumusnya jadi N kali vektor Q tambah N kali vektor P dibagi N tambah M. Kita gantikan nilai yang sudah ada, N-nya diganti 4, M-nya diganti. Nah, di sini kenapa jadi negatif? Ingat, tadi dia arahnya ke kiri, makanya jadi negatif 1. Oke. Kemudian N-nya ini dikali dengan vektor Q, M-nya dikali dengan vektor P. Sehingga hasilnya menjadi negatif 12 sama 8. Kemudian ditambah negatif 5 dan negatif 3 dibagi 3. Hasilnya adalah negatif 17 dan 5. Sehingga kita bisa dapatkan vektor posisi A-nya adalah sepertiga dari -17 dan 5, sehingga menjadi -17/3 dan 5/3. Jadi, koordinat untuk vektor posisi S-nya adalah -17/3 dan 5/3. Cukup jelas ya? Oke, itu saja penjelasan untuk kali ini. Sekalian, Ibu sudah menyiapkan sebuah kuis. Kalian silakan kerjakan. Linknya akan Ibu letakkan di deskripsi. Ibu tunggu jawaban kalian. Seandainya kalian merasa materinya masih kurang, kalian bisa cari sendiri di YouTube. Ada banyak sekali pembahasan-pembahasan mengenai vektor kalau kalian mau mencari. Ingat, kalian bisa meskipun hanya belajar di rumah. Oke, sampai ketemu di sekolah. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.